Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktovan Agung Sailendra dari kelas TI 20A RPL 1 akan mempresentasikan tentang analisis kebutuhan data warehouse. Apa itu analisis kebutuhan data warehouse? Analisis kebutuhan data warehouse merupakan tahap awal yang penting dalam merencanakan dan mengimplementasikan sistem data warehouse yang efektif. Proses ini melibatkan identifikasi dan pemahaman kebutuhan bisnis, teknis, dan pengguna yang memastikan bahwa data warehouse dapat memberikan informasi yang diperlukan dengan efisien dan akurat. Terdapat langkah-langkah dalam menganalisis kebutuhan data warehouse, diantaranya identifikasi kebutuhan bisnis, analisis data, kebutuhan analisis dan pelaporan, kebutuhan teknis, integrasi data, kualitas data, rencana pengembangan, anggaran dan keamanan, serta evaluasi dan validasi. Tahap yang pertama adalah mengidentifikasi dan memahami tujuan bisnis yang ingin dicapai dengan menggunakan data warehouse. Apa yang ingin dicapai dengan mengumpulkan dan menganalisis data, mengidentifikasi pemangku kepentingan atau stakeholder yang akan menggunakan data warehouse ini dan pahami kebutuhan mereka. Yang contohnya, sebuah perusahaan e-commerce ingin meningkatkan pengambilan keputusan dengan berdasarkan data pelanggan. Kebutuhan bisnisnya adalah untuk menganalisis data pelanggan, penjualan, dan persediaan produk. Yang kedua, menganalisis data. Tentukan jenis data yang akan dimasukkan ke dalam data warehouse. Apakah itu data yang transaksional, data historis, atau data lainnya, serta pahami struktur data, format, dan juga sumber data yang akan digunakan. Untuk contohnya adalah data yang akan dimasukkan ke dalam data warehouse meliputi data pelanggan, yang dimana terdapat nama, alamat, email, serta nomor telepon, dan juga data penjualan, produk, harga, dan tanggal transaksi, hingga data persediaan produk seperti stok dan pemasok. Yang ketiga, kebutuhan analisis dan pelaporan. Tentukan jenis analisis yang akan dilakukan menggunakan data warehouse. Apakah analisis tersebut bersifat operasional, taktis, atau strategis? Informasi identifikasi jenis laporan yang diperlukan oleh pemangku kepentingan seperti laporan keuangan, analisis tren, dan sebagainya. Untuk contohnya, pemangku kepentingan di perusahaan e-commerce memerlukan laporan analisis penjualan bulanan, laporan analisis belanja pelanggan, dan laporan perbandingan penjualan produk. Kebutuhan teknis. Tentukan infrastruktur teknis yang dibutuhkan untuk mengelola data warehouse, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan basis data, serta memperhatikan masalah seperti kinerja, keamanan, serta skalabilitas. Contohnya, data warehouse akan menggunakan teknologi database relasional dan memerlukan server dengan kapasitas penyimpanan yang sangat memadai. Mungkin juga memerlukan perangkat lunak ETL untuk mentransfer dan mengelola data. Selanjutnya, integrasi data. Pahami bagaimana data akan diambil dari berbagai sumber dan diintegrasikan ke dalam data warehouse, serta mengidentifikasi proses ETL atau extract, transform, dan load yang diperlukan untuk memproses data. Contohnya, dalam beberapa dari berbagai sumber data seperti database transaksional, sistem pemasok, dan data eksternal harus diintegrasikan menggunakan proses ETL sebelum dimasukkan ke dalam data warehouse. Yang keenam, kualitas data. Pastikan data yang dimasukkan ke dalam data warehouse memiliki kualitas yang baik. Identifikasi masalah potensial dalam kualitas data dan rencanakan langkah-langkah perbaikan. Contohnya, dalam data pelanggan terdapat duplikasi data yang perlu diatasi. Data penjualan juga terdapat mengandung entry yang hilang atau tidak valid. Kualitas data harus ditentukan sebelum dimasukkan ke data warehouse. Selanjutnya, rencana pengembangan. Memuat rencana pengembangan dalam jangka panjang untuk data warehouse termasuk strategi pertumbuhan, pemeliharaan, dan peningkatan data warehouse. Untuk contohnya, perusahaan merencanakan untuk memperluas data warehouse dalam waktu 2 tahun ke depan untuk mencakup lebih banyak data operasional dan analisis yang lebih mendalam. Kemudian anggaran. Tentukan anggaran yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan dan menjalankan data warehouse sesuai dengan kebutuhan.
dan sesuaikan juga dengan anggaran yang dimiliki. Untuk contohnya, diperkirakan biaya total untuk merancang serta mengimplementasikan data warehouse dan mengelolanya adalah $200.000 untuk tahun pertama dan $50.000 per tahun untuk memelihara dan pengembangannya. 9. Keamanan. Pertimbangkan kebutuhan keamanan data dan akses ke data warehouse. Tentukan siapa yang dapat memiliki akses ke data dan bagaimana data akan dilindungi. Untuk contohnya, hanya Departemen IT dan Manajemen Eksklusif yang memiliki akses penuh ke data warehouse. Akses ke data pelanggan terbatas hanya kepada tim pemasaran. Yang terakhir, evaluasi dan validasi. Evaluasi hasil analisis kebutuhan dengan pemangku kepentingan dan pastikan bahwa semua kebutuhan bisnis, teknis, dan pengguna tercakup dalam perencanaan data warehouse. Contohnya, hasil analisis kebutuhan disajikan kepada tim eksekutif dan departemen terkait, dan mereka menyetujui rancangan data warehouse untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.